Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ahmad Robani dari SI02 semester 5. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai digital forensik yang diperuntukkan dalam tugas ujian tengah semester. Yang proses dari digital forensik, ada 7 proses digital forensik. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu melakukan identifikasi atau pendataan segala bukti-bukti yang dapat mendukung segala penyelidikan. Pada tahapan ini, identifikasi yang dilakukan adalah mencari bukti digital apa saja yang dapat mengungkapkan sebuah insiden. Biasanya yang menjadi bukti digital seperti komputer, hard disk, memory card, drone, operator seluler, dan email atau berbagai barang bukti yang berpotensi untuk menyimpan bukti digital. Selanjutnya, setelah identifikasi barang bukti apa saja yang dapat mendukung penyelidikan, maka akan dilakukan koleksi, yaitu di mana pada proses ini akan dikumpulkan barang bukti tersebut yang dapat mendukung untuk penyelidikan. Biasanya dilakukan dengan mengambil perangkat keras atau mengcopy beberapa perangkat lunak. Adapun jika barang bukti digital berupa gambar, suara, video, dan lainnya, maka berkas tersebut diambil atau digandakan. Karena akan hanya menganalisa berkas kopinya saja agar tidak merusak originalnya. Selanjutnya, setelah dikoleksi, maka akan dilakukan preservasi, yaitu proses pemeliharaan barang bukti untuk menghindari kerusakan. Pada proses ini dilakukan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyidik yang sudah ahli untuk menjamin agar data-data yang dikumpulkan tidak berubah dan tetap terjaga originalitasnya. Lalu ada akuisisi setelah preservasi, yaitu proses pengolahan barang bukti digital yang terkait dengan media penyimpanan. Secara alami, bukti digital rentan dan dapat diubah atau rusak, atau dihancurkan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang paling tepat dilakukan pada kopi dari bukti asli tersebut. Bukti asli tersebut harus diperoleh dengan cara melindungi dan mempertahankan integritas dari bukti tersebut. Lalu ada eksaminasi, yaitu pemeriksaan data yang telah dikumpulkan secara forensik, baik secara otomatis atau manual. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengekstrak dan menganalisis bukti digital. Ekstrak di sini mengacu pada proses pemulihan data atau recovery data dari sebuah media atau alat bukti lainnya. Selanjutnya ada analisis. Pada proses ini dilakukan analisa secara mendalam bukti-bukti yang ada, di mana pada tahapan ini dilaksanakan dengan melakukan explore kembali terhadap bukti-bukti tersebut secara mendalam. Setiap image yang telah didapat dianalisis untuk mencari berbagai barang bukti yang berkaitan dengan kasus dan digunakan untuk menjawab 5W dan 1H. Lalu yang terakhir ada pelaporan. Pada tahapan ini, pelaporan merupakan tahapan yang terakhir dalam proses digital forensik. Di tahapan ini dilakukan pelaporan hasil analisis dari mulai metode yang dilakukan, perilaku apa yang diberikan kepada barang bukti, alat yang digunakan, dan juga berbagai temuan-temuan terkait dengan kasus. Pada akhirnya, di laporan ini akan diberikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Selain itu, berkas pelaporan juga harus dikumpulkan atau diberikan secara detail mungkin. Selanjutnya, mengenai Bangladesh Robbery, salah satu kasus pencurian bank terbesar. Kronologis ini sendiri, kasus peretasan Bank Sentral Bangladesh dikenal sebagai aksi peretasan terbesar dan masih misteri saat ini. Peretasan ini dimulai pada tanggal 7 Februari 2016 ketika pihak Bank Sentral Bangladesh menyadari transaksi penarikan dana dari rekening mereka yang berada di The Fed New York dengan total senilai 951 juta dolar. Saat itu, pihak bank langsung mencoba menghubungi The Fed New York. Sayangnya, ketika itu dengan Amerika dan Bangladesh, saat itu Amerika sedang hari libur kerja, sehingga telepon mereka tidak ada yang mengangkat atau tidak ada yang merespon. Namun sebuah keberuntungan terjadi di mana ada kesalahan ketik sehingga beberapa transaksi berhasil diberhentikan secara otomatis oleh sistem dari The Fed New York. Sayangnya ada beberapa transaksi sebesar 81 juta dolar yang berhasil dan dikirimkan ke rekening pribadi di Bank RCBC Filipina. Selanjutnya, para peretas berhasil mencairkan dana tersebut dan melakukan pencucian uang di suatu kasino dan diketahui pergi ke Makau bersama uang tersebut. Dijelaskan timeline lengkap di kasus ini sendiri. Jadi sebenarnya para pelaku sudah memulai rencananya atau melaksanakannya
sejak tahun 2015, yaitu pada bulan Januari, di mana pada saat itu Bank Sentral Bangladesh menerima sebuah email lamaran kerja dari seseorang. Namun sayangnya file dari email tersebut harus download. Dan setelah diketahui, ternyata email tersebut berisikan file malware yang dimana dikirimkan oleh para pelaku. Sehingga para pelaku pada bulan ini sudah berhasil masuk ke dalam jaringan dari Bank Sentral Bangladesh itu sendiri. Selanjutnya pada bulan Mei masih di 2015, pelaku membuat 4 rekening di RCBC Bank di Filipina. Selanjutnya ke tahun 2016 ke tempat pencurian, ke waktu pencurian dimulai pada tanggal 4 atau 5 Februari ada permintaan 35 transaksi penarikan dana Bank Sentral Bangladesh senilai 951 juta yang berlokasi di The Fed, New York. Kenapa saya tulis 4 atau 5? Dikarenakan pada saat penarikan ini di Amerika itu sendiri masih tanggal 4 atau masih pada tanggal 4 Februari, sedangkan di Bangladesh sendiri sudah masuk ke tanggal 5 Februari. Di mana disinilah letak salah satu yang dimanfaatkan oleh pelaku. Jadi ada perbedaan waktu dalam jam kerja hari kerja dari Bangladesh dan New York itu sendiri. Di Bangladesh hari kerja itu hari libur itu hari Jumat dan hari Sabtu. Sedangkan di Amerika seperti yang sama dengan negara kita, hari kerja itu hari libur itu ketika hari Sabtu dan Minggu. Nah, di sini pada tanggal 4 ini mereka masih masuk nih di The Fed New York. Jadinya transaksi itu masih bisa dilakukan. Sementara di Bangladesh masih hari libur. Jadi mereka belum sadar nih ternyata ada transaksi yang dilakukan di The Fed New York oleh para pelaku. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Februari pada hari masuk di Bank Bangladeshnya, bank akhirnya menyadari transaksi tersebut. Kalau ada transaksi yang sebesar $950 yang berlokasi di The Fed New York. Setelah menyadari tersebut, bank berusaha mencoba untuk menghubungi The Fed untuk membatalkan transaksi tersebut. Namun sayangnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan hari kerja di Bangladesh sama New York ini jadi yang dimanfaatkan gitu. Jadi ketika Bank Sentral Bangladesh yang menghubungi The Fed, ya di Amerika sedang libur. Jadi ketika menghubungi mereka tidak bisa mengangkat atau tidak ada yang respon dari bank sentralnya. Akhirnya untungnya sistem otomatis membatalkan 31 transaksi dikarenakan ada kesalahan nama dan tujuan pengiriman. Nah, di sini masih menjadi perdebatan apakah ini memang sebuah keberuntungan tidak sengaja atau memang sudah direncanakan oleh para pelaku juga. Jadi itu alasan kenapa bisa sistem otomatis menggagalkan transaksi tersebut dikarenakan salah satu rekening tujuan dari transaksi tersebut ada yang bernama Jupiter. Nah, kebetulan Jupiter ini nama dari suatu perusahaan yang berasal dari Iran, di mana perusahaan tersebut sudah di blacklist oleh perbankan Amerika. Sehingga sistem secara otomatis membaca, oh ini mau transaksi ke perusahaan yang sudah di blacklist. Nah, otomatis sama mereka dibatalkan. Nah, ini nggak tahu merupakan sebuah keberuntungan atau memang sudah direncanakan. Jadi dari 35 transaksi penarikan dana, ada 31 yang berhasil digagalkan. Nah, ada 4 yang berhasil lolos, yaitu dengan senilai $91 juta yang berhasil dikirimkan ke 4 rekening di Bank RCBC Filipina. Ya, 4 rekening bank ini yang sudah dibuat pada bulan Mei tahun 2015 oleh para pelaku ini, di mana bank rekening ini buat pribadi. Akhirnya pada tanggal 8 Februari, Bank Bangladesh menghubungi Bank RCBC untuk membatalkan transaksi. Nah, disinilah menariknya. Kenapa menarik? Karena ternyata para pelaku sudah merencanakan dengan baik pencurian ini. Saat itu Filipina sedang libur nasional, sehingga transaksi tersebut tidak dapat dibatalkan dan usaha Bangladesh untuk menghubungi pihak Bank RCBC itu juga ya udah nggak bisa, ada yang kerja. Akhirnya pihak Bangladesh hanya bisa menunggu sampai hari mereka masuk. Nah, dari tanggal 4 sampai tanggal 8 itu kan lumayan lama ya untuk harinya, sekitar ada 4 harian. Nah, dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku untuk mencairkan uang tersebut
Akhirnya uang tersebut berhasil dicairkan melalui broker dan mereka melakukan pencucian uang di sebuah kasino. Setelah itu mereka akhirnya kabur. Terakhir diketahui lokasi mereka berada di Makau. Mereka kabur dengan uang 81 juta dolar tersebut. Sampai saat ini pelaku dan kasus ini masih belum terungkap. Sampai saat ini pelaku dari kasus ini masih belum terungkap. Untungnya uang 16 juta dolar yang digunakan di kasino berhasil dikembalikan. Perangkat atau dari korban juga. Yang pertama ada laptop atau komputer tentunya, lalu ada hard disk, lalu ada server dari bank itu sendiri, lalu ada modem internet tentunya untuk ketika melakukan meminta transaksi penarikan dananya ya kan menggunakan internet juga. Lalu ada printer. Kenapa printer? Akan dijelaskan dan selanjutnya pelajaran dari kasus ini. Apa aja yang bisa kita pelajari atau bagaimana sih kita bisa menghindari agar tidak terulang belajar dari kasus ini. Yang pertama, hati-hati dengan file atau link tidak jelas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pelaku berhasil masuk ke sistem dari bank sentral ini melalui sebuah email, di mana email tersebut ternyata berisi malware. Nah, oleh karena itu, sekarang ini sudah mulai banyak link-link yang dikirimkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, link tidak jelas, atau file-file yang dikirim tidak jelas ketika kita download, ternyata berisi virus yang berbahaya. Nah, oleh karena itu perlu ditingkatkan kewaspadaan ketika kita mendapatkan sebuah email atau sebuah link atau sebuah file yang lainnya yang asal-usulnya itu tidak jelas. Kayak ketika kita mendapatkan email nih, biasanya itu dari domainnya juga udah kelihatan, oh ini nggak jelas. Nah, itu lebih baik tidak usah kita klik. Selanjutnya ada memperbarui sistem. Nah, tadi kan ada perangkat digital yang digunakan printer. Kenapa printer? Jadi memang sistem dari Bank Sentral Bangladesh ini dianggap sudah ketinggalan zaman. Mereka dalam melaporkan kas arusnya masih menggunakan printer. Seharusnya sudah full digital. Nah, printer inilah yang digunakan oleh atau dimanfaatkan oleh para pelaku. Jadi printer ini pada tanggal 7 tersebut rusak. Rusak tidak bisa digunakan. Nah, para pekerja atau pegawai di bank sentral ini menganggap namanya juga printer sering rusak, biasa kan printer. Sama mereka ya udah, ntar juga betul lagi. Ketika sudah betul lagi, sudah bisa digunakan lagi. Nah, akhirnya muncul tuh transaksi tersebut yang 35 tadi. Nah, oleh karena itu perlunya pembaruan secara berkala dari sistem yang digunakan agar dapat mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga ada human error. Di sini ada ada yang dikritik dari pihak The Fed New York juga bahwa kita bisa melihat dari nominal ini besar sekali. Selain itu dari tujuan rekeningnya juga menuju ke rekening pribadi. Harusnya dari The Fed New York ini menyadari ada keanehan atau kejanggalan dari penarikan ini. Mereka bisa mencoba menghubungi pihak Bangladeshnya atau mencoba menggagalkannya gitu loh. Nah, ya memang pada akhirnya digagalkan tapi oleh sistem bukan oleh para pegawainya. Nah, inilah yang dikritik, harusnya lebih aware atau lebih waspada terhadap transaksi ini. Oleh karena itu para pekerja tersebut perlu ditingkatkan kewaspadaan mereka. Itu aja cerita kronologi dan detail mengenai kasus pencurian di Bank Sentral Bangladesh. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hard disk. Di sini ada 6 komponen utama. Yang pertama platter. Platter ini berbentuk piringan yang dilapisi magnetik berfungsi untuk menyimpan data. Lalu ada spindle. Spindle itu komponen yang berfungsi mengontrol speed atau putaran dari spindle motor. Lalu ada motor drive, yaitu komponen yang menggerakkan platter pada porosnya. Selain itu, motor drive ini dapat menentukan kecepatan perputaran pada piringan atau pada si platter ini. Lalu ada board sebagai sirkuit elektronik yang mengontrol kinerja dari hard disk. Lalu ada aktuator sebagai yang mengatur kecepatan pergerakan head saat membaca atau menulis data. Lalu head itu apa? Head bertugas membaca dan menulis data dari atau ke piringan hard disk. Nah, selanjutnya di dalam tadi kan ada komponen platter atau piringan. Di dalam platter itu ada
ada 3 komponen yang penting, yaitu track, sektor, dan cluster. Track itu bagian dari disk yang membentuk lingkaran konsentrik. Sedangkan sektor, suatu lintasan yang terdapat pada sebuah track. Lalu cluster, sebuah lintasan yang terdapat di sektor. Jadi ini ada gambar ilustrasinya. Jadi singkatnya gini, ini cluster. Cluster itu yang paling kecil. Ini nanti ada banyak kan, tapi banyak. Karena itu bakal membentuk sebuah sektor. Di sini ada gambarnya ya, sebuah one sector. Nah, one sector juga banyak nih. Ada 1, 2, pokoknya si one sector ini banyak dan berada dalam satu lingkaran gitu. Nah, karena banyaknya ini akan membentuk sebuah track. Nah, track itu apa tadi? Bagian dari disk yang membentuk lingkaran konsentrik. Nah, track itu berisi sektor dan cluster. Kira-kira begitu. Nah, ada slack space. Apa itu slack space? Slack space adalah sisa penyimpanan yang ada di hard disk drive komputer ketika suatu file komputer tidak membutuhkan semua ruang yang telah dialokasikan oleh sistem operasi. Ruang ini tetap karena setiap pada disk memiliki threshold penyimpanan. Saat file dihapus, sistem operasi tidak menghapus file tersebut, melainkan hanya membuat klaster yang ditempati file tersedia untuk relokasi. Singkatnya gini, dari pilihnya ya. Jadi misalkan sebuah ada physical size-nya, dibagi dalam 4 cluster. Nah, logical atau size yang dipakai dari si hard disk ternyata cuma 3,5, 1, 2, 3,5. Sisanya kemana? Nah, sisanya inilah yang disebut sebagai slack space. Jadi slack space itu singkatnya ruang sisa penyimpanan yang ada di sebuah hard disk. Itu ada sebuah pertanyaan, jika kita menghapus file kita di suatu komputer, nah ternyata file tersebut masih bisa kita kembalikan dengan suatu tools tertentu. Kenapa itu bisa? Jadi gini, ketika file dihapus, file tersebut sebenarnya dipindahkan oleh komputer ke suatu tempat di dalam hard disk, sehingga komputer tersebut tidak dapat membaca file tersebut. Berarti kayak sebenarnya diumpetin gitu, tapi jadinya si komputer nggak bisa baca. Kalau file tersebut sebenarnya masih ada, cuman dipindahin ke tempat yang tersembunyi lah ibaratnya, sehingga kayak ada ruang kosong untuk file lain dimasukkan ke sana. Nah, kembalikan dengan tools tertentu. Nah, sebenarnya tools inilah yang bisa membaca dari file yang sudah dihapus tersebut. Ibaratnya si tools ini bisa ngebuka penyimpanan tersebut yang digunakan untuk menyembunyikan file tersebut. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ketika suatu file kita hapus, file delete, maka file tersebut akan dipindahkan ke tempat yang tadi bisa tidak dapat dibaca oleh komputer. Di sini status filenya tersebut masih deleted atau sudah dihapus and recover file, atau maksudnya masih bisa dikembalikan. Nah, ketika ada suatu file terbaru dimasukin, maka file tersebut akan menimpa ruang dari yang ditinggalkan oleh file yang tadi sudah dihapus. Nah, ketika sudah dilakukan hal ini, maka biasanya file tersebut tidak dapat dikembalikan. Jadi status si file untuk dikembalikan harus masih di sini nih, deleted and recover file. Kalau sudah di sini deleted and recover file, maka ya sudah file tersebut sudah tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya ada dari digital forensik. Yang pertama aspek legal dan jadi tantangan digital forensik ini ada 6. Yang pertama aspek legal dan etis. Apa sih maksudnya? Jadi ketika dalam prakteknya, ketika melakukan digital forensik, para ahli digital forensik ini harus tetap mempertimbangkan legal dan etisnya, sehingga tidak sembarangan gitu dalam prakteknya. Lalu ada perkembangan teknologi. Sekarang ini teknologi berkembang dengan cepat. Nah, oleh karena itu para ahli juga harus mengikuti perkembangan terus-terusan memperbarui ilmu teknologinya gitu. Nah, hal ini tentunya ketika digital forensik. Lalu yang ketiga ada keterbatasan alat digital forensik atau alat DF. Data dan digital forensik merupakan salah satu tantangan dalam praktek digital forensik itu sendiri. Lalu ada anti forensik. Yang dimaksud anti forensik di sini adalah jadi ada beberapa orang yang mengembangkan sebuah teknik yang bertujuan untuk menggagalkan proses analisis dari digital forensik. Nah, teknik ini jadi
tersendiri ya, digital forensik, karena memang diusahakan untuk menggagalkan dari digital forensik itu sendiri. Lalu ada skill teknikian. Teknikian maksudnya apa? Di sini bertambahnya kelompok yang memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan cybercrime. Jadi sekarang kan banyak juga orang-orang yang menggunakan komputer nih udah ahli banget. Nah, sayangnya mereka ini memanfaatkan ilmu yang mereka punya untuk melakukan cybercrime. Nah, saya berbanding terbalik dengan orang-orang yang masuk ke terjun atau menjadi ahli digital forensik. Jadi semakin banyak orang yang melakukan cybercrime, tapi dari pihak digital forensiknya ini nggak banyak. Jadi akhirnya menjadi tantangan itu sendiri. Lalu ada kompleksitas data, berbagai varian jenis dan lokasi penyimpanan data akan mempersulit penyelidikan. Nah, data ini kan banyak ya jenis-jenisnya, lalu disimpannya juga di berbagai lokasi penyimpanan. Maka ketika dilakukan penyelidikan digital forensik, akan kesulitan atau menjadi sebuah tantangan ketika prosesnya. Itu saja dari saya, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.